الرحيم ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Ayah bunda, dari surat Al-Mursalat ini kita sudah sampai ke Wailu Yawma Idzinil Mukadzibin yang keempat. Yang pertama adalah umat-umat yang diazab oleh Allah. Wailu Yawma Idzinil Mukadzibin alam nulikil awwalin. Yang kedua adalah tentang penciptaan manusia dari apa? Setetes air yang hina. Yang ketiga, Wailu Yawma Idzin yang ketiga adalah tentang nikmat Allah berupa bumi, tempat berkumpulnya yang mati maupun yang hidup. Yang keempat adalah wailu yawma idzin lil mukazzibin, bagi azab bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi tentang azab dan memahami dari urutan wailu yawma idzin itu bisa tahu tuh kita nggak ketuk-ketuk. Kalau mau diceritain wailu yawma idzin yang pertama, 2, 3, 4 sampai 10 nanti, begini ceritanya aja. Yang pertama tuh adalah tentang umat terdahulu. Yang pertama umat, yang kedua air mani yang hina, yang ketiga bumi, yang keempat azab. Dan bikin cerita dari sini. Suaranya masih kecil. Ini di sini tepol. Masih kecil. Emang lagi suara saya yang kecil. Masih kecil, Ustaz. Kayaknya jauh. Kayaknya jauh. Cek fokus suara. Ini sekarang gimana, Bunda? Ayah, suaranya. Aman. Bagus, Ustaz, bagus. Udah. Bisa Bekas. berubah begitu suaranya. Allah, keren. Baik. Memang dikecilin apa Usbub? Enggak. Itu kayaknya doa ayah bunda yang ngerasa kurang dengar, didoain jadi jelas lagi. Udah merdu, Ustaz. Saya oprek-oprek, nggak ada yang dioprek, tetap aja dah langsung berubah. Itu rupanya frekuensinya disampaikan. Amin. Woi, Jadi merdu. Jadi merdu, Ustaz. Celaka di hari itu orang-orang yang mendustakan. Intoliku ilama kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kalian kepada apa yang kalian biasa dustakan. Ya bunda, ini sebenarnya ujiannya kayak ujiannya Umi Deti. Belum ujian udah dikasih tahu, enak. Jadi, tapi namanya orang udah dikasih tahu, dikasih kisi-kisi, udah jawabannya udah dikasih juga, masih nggak mau belajar, ya udah salah sendiri. Nanti di hari kiamat tuh ya bunda, di yaumul hisab, orang kafir mau nggak perlu dihisab. Apa yang mau dihisab? Orang nggak percaya sama Allah. Apa yang mau diuji nggak bakal bisa dia bang ngejawab itu. Ntar ditanya sholatnya, dia kagak sholat. Dia tanya zakatnya, dia kagak zakat. Ditanya hajinya enggak. Semuanya enggak. Orang iman aja enggak. Apalagi udah masukin aja, masuk neraka. Yang dihisab tuh orang yang beriman. Yang dihisab tuh orang yang Islam. Nanti dihisabnya tuh awalum yuhasabu minal abi as-sholah. Hal yang pertama yang bakal dihisab tuh sholat. Gitu. Kalau orang kafir maka gak ditanya sholatnya pasti. Nah yang dihisab siapa? Ya muslim. Kalau benar sholatnya, semua urusannya pasti benar. Kalau jelek sholatnya, semua urusannya pasti jelek. Nah yang jadi rupanya yang dihisab tuh muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Tuh. Jadi benerin dah sholat kita.
Dan nanti kan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, siapa orang yang dikasih kitabnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ntar dikasih hisab yang gampang sama Allah. Mudah-mudahan kita nih yang dikasih kitab dengan tangan kanan. Wayan qalibu ila ahli masrura, dan dia tunjukin kitabnya kepada keluarganya, ini bagus. Nah, dan tapi orang yang dikasih hisab dari wara az-zuhri, dari balik punggungnya, nah itu ntar dia bilang celaka saya gitu. Nah kalau orang kafir, musyrik, udah duluan masuk nerakanya, bahkan khalidina fiha abada. Nah sementara orang-orang yang muslim, muslimah, sholat nggak benar, ntar bakal hisabnya agak repot. Jadi itu ya dalilnya. Nanti ayah bunda cari itu, bahwa yang dihisab tuh sholat duluan. Sholat duluan. Terus juga nanti akan ada tuh ayah bunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh nyerokin setiap hari dari neraka. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Orang yang secuil di dadanya ada iman. Dan nanti diserokin tuh sama penunggu, malaikat penunggu neraka. Ntar orang-orang beriman ketemu diserokin. Jadi rupanya ada yang mampir. Mudah-mudahan nggak satu pun dari kita dan keluarga kita yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, bakal mampir ke neraka. Jadi saling berpesan untuk terus melakukan ketaatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang mampir. Jadi kalau bisa bertobat, kalau pernah meninggalkan sholat, taubat. Kalau pernah melanggar larangan Allah, taubat. Taubat sekarang. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Jadi bertobat. Jadi bilang sama Allah, nggak kuat. Waqina adzabannar. Lindungi kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu. Jadi nanti juga ada termasuk orang-orang yang malaikat ketemu tuh diserokin, orang-orang yang di dahinya ada bekas sujud. Jadi ada orang yang ahli sujud masuk neraka juga, tapi nggak lama, insya Allah. Nanti juga akhirnya di surga. Dan karena itu ayah bunda, nah ini sekarang bicara tentang orang yang mendustakan Allah, mendustakan agama. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Mau apa lagi? Mau dihisab? Yang hisab antar itu aja. Umtazul yawma ayyuhal mujrimun. Udah kamu pindah ke sana. Geser kata. Nggak usah ikutan sama orang-orang yang beriman. Maka ini intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Berangkat. Pergi kalian. Ila ma kuntum bihi tukadzibun. Cari itu. Kebiasaan kalian mendustakan, sekarang cari. Apa yang membuat kalian mendustakan? Nggak bakal ketemu. Padahal penjelasan tentang kebenaran agama ini sudah begitu jelas. Bahkan sekarang banyak sekali orang-orang yang masuk Islam di golongan sana, di seberang sana. Mereka makin mencari-cari kekurangan dan kesalahan Islam, makin mereka nggak temukan. Jadi banyak yang berniat untuk mencari-cari kekurangan Islam. Gimana ceritanya ada kekurangan? Allah sendiri mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Di hari ini aku sudah sempurnakan agama untuk kalian. Allah bilang sudah sempurna agama ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat pada kalian. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Mau dicari kekurangannya gimana kalau Allah yang maha sempurna bilang bahwa agama ini sudah amat sempurna. Dan itu ayat terakhir yang Allah turunkan dari
ribuan ayat dari surah Al-Quran. Terus masih mau didustakan. Sono cari intoliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Bunda, nanti cari ya dalil tantangan Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad hamba kami, datangkan satu surat seperti Al-Quran. Dan di ayat lain Allah bilang, kalau saja jin dan manusia berkumpul untuk membuat tandingan satu ayat, mereka nggak bakal mampu. Ayat Bunda cari itu ya. 2 ayat yang Sebab sebutkan. Biar ayah Bunda yakin bahwa Al-Quran itu sempurna, nggak ada celahnya. Bahkan Allah nantang. Nah itu ada dalam surah Al-Baqarah, dan satu lagi yang lainnya nanti cari sama ayah Bunda. Jadi terus udah segitu jelasnya masih nyari-nyari untuk mendustakan. Yaudah, emang udah mereka kafir itu adalah pelaku dari apa? Kafar, orang yang nutup diri. Karena itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, kalau begitu, kalau kalian biasa berlari dari kebenaran, dari yang terang, benderang, maka kata Allah, intoliku, berangkat sana, pergi sana, ila dhillin di thalasi syu'ab, pada naungan di thalasi syu'ab yang punya 3 cabang. Dalam kegawatan itu hari kiamat, di kaum muslimin itu terang benderang, mereka gelap. Dan mereka kira itu ada naungan yang gelap, mereka kira itu ada mendung. Tapi Masya Allah, warnanya hitam, pekat. 3 cabang ada di depan mereka, ada di kanan mereka, ada di kiri mereka. La salin wa la yugni minal lahab. Tapi rupanya itu bukan naungan. Itu bukan proteksi dari api neraka. Biasanya kalau lagi panas, kita nyari naungan. Ayah Bunda. Kita nyari mega mendung. Jadi awan yang bisa bernaung. Tapi ayah Bunda jangan salah. Wedus gembel, tau nggak ayah Bunda? Wedus gembel. Kalau lagi erupsi gunung meletus tuh, yang keluar tuh wedus gembel. Warnanya hitam, pekat. Tapi wedus gembel tuh ayah Bunda, kalau lagi keluar, ini baru di dunia nih, panasnya 1000 sampai 1100 derajat Celcius. Ntar kalau dia udah bergerak gitu, nah itu yang terjadi seperti yang terjadi di Merapi, Mbah Marijan, almarhum. Jadi kesapu. Itu panasnya lebih panas daripada panas-panasnya kompor Bunda di rumah. Jadi kalau udah bergerak, minimal 500 sampai 600 derajat Celcius. Wedus gembel. Ini bayangin nih, kata Allah Subhanahu wa taala, intoliku ila ma kuntum bihi tuqatibun, intoliku ila zillin di thalasi syu'ab, la zalilin wa la yughni minal lahab. Mereka kira tuh mereka bakal bisa bernaung, tapi enggak. Kalau wedus gembel aja panasnya bisa lebih dari 1000 derajat Celcius, kebayang. Jadi rupanya ini keluarnya dari mana? Keluarnya dari panasnya api neraka. Nah kalau satu vulkanik aja, satu gunung bisa sepanas itu 1000 derajat, kebayang kalau yang keluar dari neraka itu gimana? Masih belum selesai nih seremnya. Karena itu Usbu pakai baju putih ini supaya nggak terlalu serem. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Itu baru efeknya tuh. Yang tadi disebut awan hitam dari kanan, kiri, depan. Tapi lihat nih, dari bawahnya lahap api yang menyala bergejolak-jolak itu. Nah, ini kalau bagi orang yang suka ngeliatin bagaimana vulkanik gunung tuh,
kan suka keluar tuh kembang-kembang apinya. Itu meletupnya kadang-kadang tuh kita kaget tuh melihatnya. Nah sekarang bayangin kata Allah, inna tarmi, dia bisa ngelontarin bisyaron bunga apinya itu kalau kosor segede-gede istana. Ka'annahu jimalatun sufur. Udah begitu berbondong-bondong tuh segede-gede istana. Nggak tahu tuh istana seperti apa yang Allah pengen ceritakan. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti berbondong-bondong, seperti apa tuh? Onta yang berwarna kuning. Ya Bunda, ya ngebayangin udah serem ya. Nah karena itu pelajaran cuma satu, jangan ngedustain apa yang Allah sampaikan. Apa yang disampaikan Al-Quran, apa yang disampaikan Ahmad Sunnah, yang hak, jalankan. Yang dilarang, tinggalkan. Simple. Cuma segitu doang. Jangan dibalik. Yang diperintahin, dilanggar. Yang dilarang, dikerjain. Nah, itu disebut orang yang mendustakan. Nah, ini ayah bunda bakal ngerti bagi mereka yang pernah dievakuasi karena erupsi gunung. Kadang-kadang dalam gelapnya malah lihat erupsi itu menakutkan. Lari kocar-kacir, nyari jalan gelap, apalagi listrik nggak nyala. Barangkali mungkin ada di antara kita yang ngerasain. Itu kalau sudah ada sirine aja tentang erupsi, wah warga udah panik ketakutan. Dan bayangin coba kalau yang memberikan pemberitahuannya, notifikasinya adalah Allah, malaikat, pergi gitu. Selamatkan diri masing-masing. Insya Allah. Itu dikepung tuh. Kalau wedus gembel aja ngepung kita, udah kita gosong, apalagi itu panasnya api neraka. Yang ingat ya bunda, kata Rasulullah panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, Rasulullah api dunia ini ada yang amat panas. Kalau tadi wedus gembel efeknya aja baru bisa sampai 1000 derajat Celcius. Bagaimana asalnya? Bagaimana apinya? Itu di dunia. Tapi kata Rasulullah, iya. Sepanas-panasnya api dunia, neraka itu 70 kali lipat. Nggak bayang tuh gimana wedus gembelnya. Gimana letupan bunga-bunga apinya. Yang kata Allah dalam ayat ini, segede-gede istana dan banyak. Kalau udah nyerang seperti rombongan apa? Onta berwarna. La haula wala quwata illa billah. Udah nggak bakal bisa selamat udah. Nah, tapi insya Allah, ya bunda, kita semuanya bakal Allah jauhin. Karena sering doa, waqina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Nah ini ayat, jangan berasa buat diri sendiri. Ini ayat membuat orang yang mendustakan, kata Allah. Jadi, nah kalau ketemu ada yang masih mendustakan agama Allah, nasihatin, ingetin. Kali ada teman kita, udah umur segini masih nggak sholat, ingetin. Kali masih ada saudara kita, udah akil balik masih belum menutup aurat, ingetin. Jadi, sayangin tuh semua orang. Ini ayat, ingat ya, ayat 28-33, bukan buat orang beriman. Buat siapa? Itu buat orang yang biasa mendustakan. Dan jangan sampai ada keluarga kita yang ngedustain. Semua kebenaran yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita yang taat, insya Allah bakal Allah jauhin dari neraka. Bahkan surga aja udah dideketin. Jadi
sudah didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Nanti buat ayah bunda yang masih ngerasa takut, nah baca surat Qaf. Allah cerita tentang dahsyatnya api neraka. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, udah penuh apa belum kamu? Allah tanya kepada neraka jahanam. Neraka jahanam mengatakan, masih ada tambahan nggak ya Allah? Saya mau lahap lagi. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Habis segitu dahsyatnya cerita tentang neraka jahanam. Nah, ini hiburan buat yang beriman. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Lalu kemudian didatangkan jannah, surga buat siapa? Orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Ghairu ba'id. Itu surga didatengin sama Allah nggak pakai jauh, deket. Nah, ini hiburan buat kita. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Nih, surga yang dijanjikan bagi setiap orang yang awwab, yang hatinya terus balik sama Allah. Subuh ingat Allah, zuhur ingat Allah, asar ingat Allah, maghrib ingat Allah, isya ingat Allah. Di antara waktu-waktu sholat itu ingat Allah, masih mau ngaji, masih mau silaturahim, masih mau tilawah Al-Quran, masih terus kebaikan. Ingat Allah. Di kulli awwabin hafiz. Hafiz itu yang ngejagain, janji sama Allah. Yang Allah perintahin, dia kerjain. Yang Allah larang, dia jauhin. Itu hafiz. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasya rahmana bil ghaib, yang senantiasa takut sama Allah meski nggak pernah melihat Allah. Man khasya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qulbin munib. Dan nanti di hari kiamat dia datang menghadap Allah, hatinya itu rindu, kangen sama. Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke surga. Wah, diperintahin dengan amat lembut tuh. Bisalam, dengan selamat. Udkhuluha bisalam. Zalika yaumul khulud. Ini kehidupan selama-lamanya. Lahum ma yasya'una fiha. Mereka boleh apa saja nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, di surga itu boleh kepengen apa saja. Waladaina mazid, dan kami bakal tambah-tambahkan karunia kami buat orang-orang bertakwa yang ada di surga. Dan mazid itu yang Allah tambahkan adalah Allah nampakkan dirinya buat orang-orang bertakwa. Itu nikmat. Nah, ayah bunda nanti yang takut sama ayat-ayat ini, nah itu hiburannya. Neraka jahanamnya bukan buat kita insya Allah. Buat kita ini orang-orang bertakwa, ntar surganya dideketin, dipersilahkan masuk sama Allah dengan selamat dan dapatkan anugerah Allah yang luar biasa dahsyat. Kenapa ini ayat bukan buat kita? Ini ayat kata Allah buat orang yang suka mendustakan. Maka kalau masih ada di antara kita yang mendustain Allah, dari keluarga kita, dari kenalan kita, sahabat kita, sayangi mereka, ajak. Dah lewat banyak waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kabar kita doa bareng-bareng buat Bunda Lis Fairis yang sudah berpulang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati beliau. Wa akrim nuzulaha wa wasi mudkhalaha wa silha bil ma'i wa salji wal barad wa nakiha min al khataya kama yanqut thawbul abyadu min ad-danas wa abdil hadaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Allahumma anzil rahmah wa syafa'ah
والدرجة عليها وعلى جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جناتي Amin. خير لله لها الفاتحة أعوذ بالله Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير Kita bersaksi bersama-sama bahwa Bunda Hajah Lis Khairis adalah orang baik. Min ahli khair. Amin. Beliau dan Ayah Farid pernah haji bersama saya dan habis itu terus mengaji dan segala Masya Allah, dan sampai dalam kondisi sakitnya beliau sering japri, masih terus ikut hafalan dan sering setoran tulisan. Semoga Allah berikan husnul khatimah buat ayah meninggalkan. Semoga Allah berikan kekuatan iman, kesabaran. Amin. Yang mau takziah silahkan, nanti mohon diinfokan di grup di mana alamatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya bersaudara di dunia, bersaudara juga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.